Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari orgel gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Atau maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Lipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan Ainis melaporkan. Menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Sementara penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta publik untuk tidak berspekulasi liar. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Geledah rumah ex-Jampitsus Febri, penyidik Kejagung bawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Rp1.700.000. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulang ini 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga.
Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Malam. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk